Pertanyaan ketiga disampaikan oleh Saudari Afina dari UIN Walisongo Semarang. Beliau menanyakan tentang apa fungsi tabel pada gambar di atas dalam ilmu falak. Mohon jawabannya kepada pemateri. Terima kasih. Ya, baik, akan saya jawab pertanyaan ketiga dari Semarang ini ya, dari UIN Walisongo. Sebelumnya saya mohon maaf, ini barusan saya ada tamu dan sebentar lagi saya harus mengakhiri forum ini karena ini sudah, setelah ini saya ada ngisi acara lagi untuk pelatihan falak. Ini sudah ditunggu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kalau mungkin ada yang belum jelas dan lain-lain, mungkin bisa nanti masuk di YouTube Majelis Ilmu, bisa di komen. Insya Allah nanti akan saya buatkan video tentang pembahasan ini di YouTube Majelis Ilmu. Bisa di komen atau ditanyakan yang kurang jelas, akan saya tanggapi di video-video berikutnya. Begini, ya, foto yang diambil oleh penanya ini itu foto, kalau tidak salah saya pernah buat status itu, dan foto ini saya ambil dari kitab Nurul Anwar. Saya kebetulan untuk semester ini mengajar mata kuliah, diantaranya beberapa mata kuliah, diantaranya kajian kitab falak. Untuk kajian kitab falak sendiri saya mengkaji kitab Nurul Anwar yang saya sampaikan ke mahasiswa, dan saya juga sudah membuat penjelasannya di YouTube Majelis Ilmu itu. Mungkin ada yang berminat untuk mengkaji, silahkan. Yang pasti setiap sistem perhitungan, apapun sistem perhitungan itu biasanya punya distingsinya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing. Di kitab Nurul Anwar ini pada umumnya membahas tentang matahari, bulan, kemudian kapan awal bulan, kapan gerhana, dan seterusnya. Nah, saja di sini ada satu tabel yang cukup menarik tentang posisi matahari. Nah, di sini ada tabel ini yang ditanyakan penulis ini, itu ada bintang Suroya di situ. Itu apa maksudnya gitu, dan fungsinya untuk apa? Tabel itu sebenarnya menjelaskan jadwal manazil. Waqaddarahu manazila. Kalau di Quran dengan waqaddarahu manazil itu kan ada banyak. Dan ini diantara manazil-manazil yang disebutkan, yukhadhu bitulis syams, diambil dengan data tulus syams. Artinya untuk mengetahui nilai manazil ini kita butuh data tulus syams. Tulus syams perhitungannya seperti apa sudah saya jelaskan di YouTube itu lengkap mulai dari awal sampai akhir. Dari sini kemudian kita bisa mendeteksi tulus syams itu kan nanti punya korelasi dengan tanggal di kalender Masehi dan seterusnya. Kita akhirnya bisa mendeteksi untuk nilai tulus syams sekian nanti akan terjadi pada tanggal berapa, sehingga kita juga bisa mendeteksi ketika berada di manzilah Suroya itu akan terjadi kapan. Di gambar setelahnya ini, gambar yang barusan saya upload itu gambar tata surya karya Syekh Mansur Al-Batawi. Ini bisa disimak bareng-bareng. Di sini saya ini merupakan desain ulang teman saya dari LF BCNU Demak, dari manuskrip lama yang ditulis Syekh Mansur Al-Batawi ini. Kalau kita lihat di manuskrip ini, di gambar ini ada keterangan bulan, kemudian ada zodiak atau buruj mulai Hamal, Hud dan seterusnya, Saur, Jauza dan seterusnya. Kemudian ada bulan Masehi, kemudian ada juga manazil tadi. Kita lihat di sebelah atas itu bersamaan dengan bulan Mei. Atasnya bulan Mei itu ada tulisan Suroya itu. Artinya apa? Bahwa untuk mengidentifikasi kapan Suroya terbit itu kita bisa melihat, oh itu di kisaran bulan Mei kalau menurut ini. Di kisaran bulan Mei.
Kalau penjelasan di kitab-kitab ini terbitnya Suroya ini ya di Abar itu kalau kita konversi kurang lebih di bulan Mei ini, kemudian terbenamnya itu di Tashrin Asani ya kurang lebih bulan Desember yang saya kasih panah itu penjelasannya ada di kitab-kitab. Dengan tabel seperti ini, dengan gambar seperti ini kita bisa mudah mengidentifikasi kapan Suroya itu akan tampak, kapan bintang-bintang yang lain juga akan tampak, dan seterusnya. Lihat dari konversi di kalender Masehi ataupun kalender yang lain. Ya itu dulu ya mungkin dari saya, karena ini saya sudah ditunggu. Saya nggak enak kalau harus berlama-lama karena sudah ditunggu. Nanti apabila ada yang perlu kita diskusikan, silahkan kunjungi saja channel YouTube saya, Majelis Ilmu. Silahkan sampaikan komentari kalau ada yang mau ditanyakan. Kita akan bahas, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain akan saya bahas di video-video berikutnya. Itu dulu mungkin dari saya. Mohon izin untuk moderator, karena waktu kita sangat terbatas. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami pada pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bertanya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat semua pertanyaan kami tampung dan jawab semua karena ada keterbatasan waktu dan hal-hal yang lain yang tidak memungkinkan. Saya sangat senang sekali karena teman-teman sangat aktif dalam diskusi kali ini. Banyak pertanyaan yang tidak bisa kami jawab karena keterbatasan waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ada teman-teman dari Bandung, dari Lumajang, dari Jawa Tengah, dari Lampung, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak semua pertanyaan dapat kami jawab. Seperti yang telah dikatakan oleh pemateri, jika masih ada pertanyaan yang masih mengganjal, bisa kunjungi channel YouTube Majelis Ilmu dan juga channel YouTube HMJ Ilmu Falak. Juga kami akan mengupload info-info menarik di Instagram HMJ Ilmu Falak yang telah sahabat-sahabat follow sebagai persyaratan mengikuti diskusi ini. Gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum ditutup, saya akan membacakan beberapa poin kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi dalam pembahasan bintang Suraya sebagai tanda akhir pandemi, benarkah ini? Kita dapat melihatnya dalam dua perspektif, yaitu yang pertama dalam perspektif hadis dan yang kedua dalam perspektif ilmu astronomi. Perspektif pertama, bintang ini sudah sangat populer dalam kajian agama, namun bintang ini tidak disampaikan secara eksplisit dalam Al-Quran. Dan akhir-akhir ini bintang ini semakin terkenal karena disebutkan hadis-hadis yang menghubungkan bintang Suraya ini dengan tanda akhir pandemi COVID-19. Dari beberapa hadis dan literatur yang dibaca oleh pemateri, disampaikan bahwa ada 3 kata kunci dalam memahami hadis-hadis yang membahas tentang bintang Suraya ini, yaitu An-Najm, As-Sobah, dan Al-Ahah. An-Najmu bisa diartikan bintang secara global, namun dalam redaksi hadis yang telah disebutkan, kata An-Najm ketambahan al yang beramal li ta'rif. Jadi bintang ini hanya condong kepada satu jenis bintang saja. Dan para muhaditsin mengartikan bintang tersebut adalah bintang Suraya. Kata yang kedua yaitu sobahan. Kata ini menjadi kunci waktu untuk kemunculan bintang tersebut sebelum membahas aspek astronomis. Dan yang dimaksud
pagi hari ini ulama sepakat sebagai waktu pagi saat terbitnya fajar. Kata yang ketiga adalah al-ahah. Dalam kitab Lisanul Arab disebutkan bahwa al-ahah merujuk pada penyakit yang bisa dialami oleh tanaman, hewan, dan juga manusia. Dan dalam kitab Al-Jazul Masalik disebutkan bahwa al-ahah adalah penyakit yang hanya menimpa tumbuh-tumbuhan, dan hal ini juga dikuatkan oleh Abu Ja'far. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Dari perspektif ilmu falak atau astronomi, setiap benda langit pasti akan mengalami terbit dan tenggelam. Hal ini dikarenakan rotasi bumi, begitupun dengan bintang Suraya. Setiap hari, bintang Suraya ini bisa terbit dan tenggelam. Bintang Suraya dalam perspektif astronomi modern biasa disebut sebagai bintang Pleiades dengan kode M45. Dan orang Jawa mengenalnya dengan lintang Kartika yang berhubungan erat dengan kisah Jakatarup dan 7 bidadari. Dalam perspektif astronomi, bintang Suraya atau Pleiades adalah gugusan bintang, bukan bintang tunggal, yang terdiri dari 7 bintang yang jaraknya kurang lebih 400 tahun cahaya dari bumi, yang posisinya dekat dengan rasi Orion. Dan bintang ini digunakan sebagai tanda mulainya masa tanam di Indonesia, dan di Arab digunakan sebagai tanda akhir wabah tanaman. Bintang ini terbit setiap hari, namun jamnya berubah-ubah, di mana dalam simulasi yang dilakukan oleh pemateri yang menggunakan lokasi di Arab, pada bulan ini bintang Suraya terbitnya setelah dan bersamaan dengan matahari, sehingga tidak tampak oleh mata. Dan pada tanggal 15 Juni, bintang Suraya akan dapat terlihat karena terbit sebelum matahari terbit, dan mencapai titik kulminasinya pada tanggal 7 September jam 4:35, dan akan terbenam saat subuh ketika tanggal 3 Desember 2020. Dan sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Kami dari panitia dan saya sendiri sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan apabila ada salah kata dan perilaku yang tanpa kami sengaja menyakiti hati Anda semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi sahabat-sahabat sekalian. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.